Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Nasution dengan NIM 2314010049 dari kelas 5 PAIB. Di sini saya akan membacakan teks tentang Ahkamul Ila'i. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul Ila'i yahmilul maula wujuban arba'ata ashhurin min hinal ila'i fa in wati'al maula fil muddatin nahlil ila'i wa illa lam yata' fiha falahal mutalabatu bi ayya fi'a aw yutliqa illam yufa'al zahirul ayah wa in abal fai'ata wa talaqu fal qadi yutliqu alaihi talqatan niyabatan anhu li'annahu la sabila illa dawami idrariha wa la izbariha alal fai'ati li'annaha la tadkhulu tahta al-jibari wa talaqa yaqbalun niyabata fatabal hakimu anhu 'indal ijtima'i fayaqulu awqa'tu ala fulanatin an fulanin talqatan aw hakamtu ala fulani fi zawjati bi talqatin wa annahu idza wati'a fi muddatil ila'i ba'da mutalabati lazimahu kafaratu biyaminin in kanat yaminuhu billahi ta'ala aw sifatu min sifatihi li hansihi wa qala ba'duhum la yalzamuhu liqawlihi ta'ala fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim ay yaghfirul hunsa bi alla yu'khaza bi kaffarati lidaf'ihi dararaz zawjati aujiba bi annal maghfirata war rahmata inna ma yunsaru fa inna ila ma yuqsa bihi wal fi'atul mawjibatu li kafarati manzubin ilaiha wa idza lazimtuhul kafaratu bil wat'i ba'dal mutalabati fa bil wat'i qablaha aula amma idza kana halfuhu bi khairillahi ta'ala wa sifatihi nadharu in halafa bil tizamil qurbati ka qawlihi in wati'tuki fallahu ala salatin aw shaumin lazimahu maltazamahu aw bita'liki talaqin wa itkin qawlihi an wata'tuki fa anti taliqan aw ba'da hurra waqa'a biwujudi dzalik, yang mana artinya hukum-hukum yang berkaitan dengan ilah. Hukum yang berkaitan dengan ilah menetapkan bahwa suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya wajib diberi tenggang waktu selama 4 bulan sejak terjadinya sumpah tersebut. Apabila dalam masa itu suami kembali menggauli istrinya, maka sumpah ilah tersebut menjadi gugur. Namun jika suami tidak menggauli istrinya hingga masa itu berakhir, maka istri berhak menuntut agar suami kembali menggaulinya atau menceraikannya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh makna Al-Quran. Apabila suami menolak untuk kembali menceraikan, maka hakim berwenang menjatuhkan 1 talak atas nama suami, karena tidak ada jalan untuk membiarkan istri terus-menerus berada. Dan apabila suami menolak untuk kembali menceraikan, maka hakim berwenang menjatuhkan 1 talak atas nama suami, karena tidak ada jalan untuk membiarkan istri terus-menerus berada dalam keadaan dirugikan. Dan suami juga tidak dapat dipaksa untuk melakukan hubungan badan, sebab hal itu tidak termasuk perkara yang dapat dipaksakan. Sementara itu, talak dapat diwakilkan, sehingga hakim bertindak sebagai wakil suami ketika ia menolak, dengan mengucapkan talak atau memutuskan talak atas nama suami tersebut. Apabila suami menggauli istrinya dalam masa talak setelah adanya tuntutan dari pihak istri, maka ia wajib membayar kafarat sumpah apabila sumpahnya dilakukan dengan menyebut nama Allah atau salah satu dari sifatnya, karena perbuatan tersebut
termasuk pelanggaran sumpah. Sebagian ulama berpendapat bahwa kafarat tidak wajib atasnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, jika mereka kembali maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yang mereka pahami sebagai penghapusan kewajiban kafarat demi menghilangkan mudrat dari pihak istri. Namun pendapat ini dijawab bahwa ampunan dan rahmat Allah dalam ayat tersebut berkaitan dengan penghapusan dosa akibat sumpah, bukan penghapusan kewajiban kafarat. Sebab kembali menggauli istri merupakan perbuatan yang dianjurkan meskipun mengandung kewajiban kafarat. Apabila kewajiban kafarat berlaku karena hubungan badan yang dilakukan setelah adanya tuntutan dari istri, maka hubungan badan yang dilakukan sebelum tuntutan lebih utama lagi untuk mewajibkan kafarat. Adapun apabila sumpah ilah itu dilakukan dengan selain nama Allah Ta'ala dan sifatnya, maka hukumnya memerlukan perincian. Jika sumpah tersebut berupa komitmen untuk melakukan suatu ibadah seperti sholat, puasa, maka suami wajib melakukan ibadah yang ia niatkan. Jika sumpah tersebut berupa penganutan talak atau pembebasan budak seperti ucapannya, jika aku menggaulimu maka engkau tertalak, atau budakku menjadi merdeka, maka konsekuensi tersebut benar-benar menjadi ketika hubungan badan itu dilakukan. Nah, dari pembahasan hukum ilah dapat disimpulkan bahwa syariat Islam itu sangat menekankan perlindungan terhadap hak-hak istri yang menolak segala bentuk kezaliman yang berlangsung secara terus-menerus dalam rumah tangga. Pembicaraan tentang pemberian tenggang waktu 4 bulan kepada suami menunjukkan adanya keseimbangan antara memberi kesempatan untuk memperbaiki keadaan dan mencegah mudrat yang berlarut-larut bagi istri. Apabila suami tidak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kembali dan menceraikan, maka campur tangan hakim menjadi salah satu sah dan diperlukan demi menekankan keadilan. Nah, kewajiban kafarat tersebut ketika sumpah dilanggar menegaskan bahwa sumpah atas nama Allah bukanlah perkara ringan dan harus dipertanggungjawabkan. Meskipun pelanggaran sumpah tersebut dilakukan atas nama Allah, bukanlah perkara ringan dan harus dipertanggungjawabkan. Meskipun pelanggaran sumpah tersebut dilakukan demi menghilangkan mudrat, selain itu, perincian hukum berdasarkan jenis sumpah menunjukkan ketelitian fikih Islam dan membedakan konsekuensi hukum sesuai dengan lafaz dan niat yang diucapkan. Nah, dengan demikian, hukum ilah secara keseluruhan mencerminkan prinsip syariat yang menjunjung keadilan, menjaga kehormatan keluarga, dan menutup jalan bagi terjadinya kezaliman dalam rumah tangga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.